Jujur sih ya, saya melihat ketakutan besar dari tentara-tentara Yahudi ya. Jadi ada dia ditangkap, dia bilang hijab saya dibuka, baju saya dibuka, saya disetruk, disuruh duduk di atas kursi dan itu ada listriknya dan dia disetrum, mereka didorong, mereka disakitin, saking nggak boleh datang ke Masjidil Aqsa. Sudah lebih dari 100 hari konflik di Israel dan Palestina sampai sekarang masih saja terjadi. Dan sekarang saya dan eksklusif sudah kedatangan salah satu tamu public figure yang menyempatkan waktunya datang ke eksklusif mau bercerita karena belum lama beliau baru saja pulang dari Palestina. Halo, assalamualaikum Mbak Indah Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih akhirnya dari Palestina langsung menyempatkan datang ke eksklusif. Kita penasaran sih mau dengar cerita terakhir karena Mbak Indah mungkin yang setelah 100 hari ini ya yang akhirnya datang dari sana untuk membawa cerita apa aja nih dari Palestina. Gimana Mbak Indah? Pengalaman dari sana datang ke Palestina, apa yang didapat, bagaimana kondisi terkini sekarang? Iya, memang untuk kedatangan yang kali ini tuh agak sedikit berbeda dengan kedatangan sebelumnya. Kayak lebih ketat masuknya gitu. Yang biasanya paspor aku ketika masuk imigrasi kayak lancar-lancar aja nih, ketika di security pakai dicek lama banget gitu kan. Dan yang lebih sedih itu ketika masuk ke Masjidil Aqsa tuh sekarang kita nggak bisa kayak bawa atribut yang berbau Palestina karena mereka sama akan sekali ya? Sama sekali. Kayak dulu aku masih bisa pakai shawl Palestina, masih bisa pakai baju tradisional Palestina gitu, atau berbau Palestina gitu. Sekarang tuh bener-bener sama mereka, sama tentara akan dicek satu-satu dan nggak diperbolehin ada yang berbau Palestina gitu. Kalau ada nggak boleh masuk. Oh, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk Masjidil Aqsa. Oh, bukan dirampas barang ya, tapi memang tidak boleh masuk. Diusir, nggak boleh masuk Masjidil Aqsa. Okay. Sedangkan kedatangan kita kan ke sana untuk beribadah ke Masjidil Aqsa, meramaikan Masjidil Aqsa sebagai bentuk kita menjaga dan membela Masjidil Aqsa. Karena banyak orang yang nggak tahu apa yang terjadi di Gaza adalah cara mereka untuk membela dan menjaga Masjidil Aqsa agar tidak dihancurkan oleh Israel. Gitu. Nah, kalau tadi paspor diperiksa dengan durasi yang lama ya gitu loh. Visanya Israel? Iya, itu pakai visa Israel dan itu ada dua perbedaan pendapat di umat gitu. Ada yang bilang, oh saya sih nggak mau ke sana nunggu merdeka karena itu pakai visa Israel aja kita bantu Israel. Ada salah lagi yang berpendapat, oh nggak bisa, kita pakai hadisnya Rasul bahwa Rasul melarang kita pergi ke masjid jauh gitu ya, kecuali ketiga masjid Aqsa, Nabawi dan Masjidil Haram gitu. Dan kalau saya ambil yang itu. Bahkan saya pernah nanya sama salah satu ulama di sana, saya nanya Bagir, Syekh gimana? Ada yang berpendapat seperti ini, nggak mau ke Masjidil Aqsa soalnya pakai visa Israel. Lalu kata beliau, jangan pakai yang itu gitu, karena ini masjidnya kaum muslimin, kalian harus tetap di sini berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin saya berangkat sama Ustadz Zulkifli pun, saya tanyakan hal serupa, Ustadz kalau pendapat Ustadz gimana gitu tentang orang-orang yang nggak mau ke Aqsa karena pakai visa Israel gitu. Ya itu memang perbedaan pendapat. Tapi kalau beliau kasih analogi seperti ini, ada di sebuah pulau, keluarga kita lagi dibantai, dibunuhin gitu kan ya, dan kita melihat kezaliman luar biasa. Sedangkan untuk ke pulau itu kita harus menyeberang menggunakan perahu yang disewakan oleh musuh. Pilihannya kita mau nyewa perahu itu dan kita tolong menyelamatkan keluarga kita, atau kita diam aja. Iya betul. Gitu. Pilihan yang sulit, tapi kalau saya milihnya ya udah sewa aja, menyelamatin keluarga gitu. Betul. Jangan karena gengsi nggak mau pakai punya musuh tapi keluarga kita terbantai. Padahal kita punya kesempatan untuk menolong gitu sih. Tapi kembali lagi itu pilihan masing-masing ya, karena masing-masing punya hujah tersendiri. Jadi kalau saya ambil yang saya tetap ke Masjidil Aqsa karena ini perintah dari Rasulullah SAW dan sebagai bentuk pembelaan penjagaan terhadap Masjidil Aqsa. Berangkat ke Masjidil Aqsa dalam situasi yang cukup tegang, cukup panas sampai hari ini gitu loh. Apa yang membuat Mbak Indah berangkat ke sana? Ini bersama siapa nih? Motivasinya apa sih memberanikan diri masuk ke wilayah itu? Ya karena Masya Allah ya gitu, ketika memang 7 Oktober itu berkecamuk gitu, saya udah kayak aduh saya pengen ke Aqsa gitu. Karena bagaimanapun juga memang Masjidil Aqsa adalah PR yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya akhir zaman. Kenapa? Karena ada PR untuk kita bebaskan. Dan sekarang terjadi gejolak genosida di Gaza dan mereka dalam rangka untuk menjaga Masjidil Aqsa. Saya pikir saya nggak bisa ke Gaza untuk bantuin mereka perang angkat senjata, tapi saya bisa berangkat ke Masjidil Aqsa untuk ikut menjaga Masjidil Aqsa. Karena itu sebenarnya punya kaum muslimin di seluruh dunia, bukan hanya di Palestina gitu. Maka kayak akhirnya saya
pakai travel kan, karena kita kesana tuh kayak harus lewat travel untuk jadi kayak wisatawan gitu kan, jadi turis di sana gitu. Karena kalau untuk sendiri distribusi mustahil gitu kan gitu. Bahkan kita nggak boleh ngaku kalau kita travel dengan seperti itu diizinkan masuk ya? Boleh. Karena kan nggak cuma dari Muslim, ada dari yang Nasrani, ada yang dari Yahudi gitu. Jadi kayak untuk travel bisa masuk ke sana gitu. Dan teman-teman kalau mau ke Masjidil Aqsa, silahkan ke travel yang memang mereka ada perjalanan ke Masjidil Aqsa gitu. Kayak gitu. Dan biasanya aku juga membimbing jamaah untuk beribadah ke sana gitu, karena niatnya untuk meramaikan Masjidil Aqsa, karena udah kayak ini masjid kita. Kalau misalnya teman-teman udah pernah umroh, haji, ayolah kita terus perjuangin, karena ini PR dari Nabi Muhammad SAW gitu, bahwa kita harus membebaskan Masjidil Aqsa. Salah satunya sekarang bisa kita lakukan meramaikan soft yang ada di Masjidil Aqsa untuk menjaga dan membela, bahwa masih tahu ke mereka bahwa kalian lagi serang Gaza nih, tapi Masjidil Aqsa kita tetap datangi karena ini punya kita gitu. Mbak, ini kan bukan kali pertama datang ke Masjidil Aqsa ya, tapi mungkin kali pertama ketika perang besar ya, terutama setelah sejak 1948 menjadi catatan sejarah itu paling lama. Tapi ini pertama kali juga setelah sebelumnya, mungkin kalau pertama, kedua atau 9 kali ada ke sana? Iya, 9 kali ke sana dalam kondisi tidak perang. Sekarang kemarin ke sana lagi dalam kondisi perang. Perbedaan yang paling signifikan yang Mbak Indah rasakan atau yang Mbak Indah lihat lah secara langsung di lingkungan Aqsa itu seperti apa, Mbak? Jujur sih ya, saya melihat ketakutan besar dari tentara-tentara Yahudi ya, tentara-tentara Israel. Ketakutan gitu. besar? Iya, karena mereka jauh lebih ketat periksa kita. Dan itu terlihat sekali gitu, dan dari situ aja kita bisa lihat ternyata mereka tuh takut loh gitu sebenarnya. Jadi kayak lebih ketat, itu kerasa sekali gitu. Karena dulu nggak seketat ini gitu, bahkan sampai ya bayangin tadi saya bilang bahwa atribut Palestina aja gantungan kunci aja nggak boleh ya kan gitu. Bahkan ada salah satu murabito di sana, beliau tuh emang setiap pagi, setiap subuh, terutama kalau hari Jumat gitu suka bagi-bagi kue di Masjidil Aqsa. Emang udah rutinitas, gara-gara misalnya kayak saya hanya karena mereka ketakutannya bahwa Palestina dan kaum muslimin di dunia, khususnya di Palestina itu, rakyat itu pada seneng karena Gaza sekarang sedang memerangi mereka gitu, dan insya Allah mengalami kemenangan. Bagi-bagi itu dimasukin penjara, padahal biasanya udah rutin bertahun-tahun dengan ketakutan alasan yang luar biasa dari mereka. Itu kan berarti ketakutan besar kan. Padahal itu udah rutin, alasannya kamu merayakan kemenangan Gaza. Jadi ada dia ditangkap, dia bilang hijab saya dibuka, baju saya dibuka, saya disetrum, disuruh duduk di atas kursi, dan itu ada listriknya, dan dia disetrum, dan dia harus mengakui bahwa dia sedang merayakan kemenangan Gaza dengan bagi-bagi sweet. Dia bilang saya permen, makan kue-kue manis gitu kan. Padahal memang kamu tahu kan, saya tahu memang beliau tuh Masya Allah memang suka bagi-bagi gitu ke jamaah gitu. Bayangin kayak mereka tuh saking ketakutannya dan tahu mereka itu sedang mengalami kekalahan, sampai ketakutannya sebegitu lebay lah kalau bahasa aku dah gitu. Tapi kegiatan di Aqsa sendiri apa sih Mbak, dengan kondisi yang cukup panas sampai saat ini? Ini dia yang sedih banget ya gitu. Mungkin teman-teman sering lihat ya masjid yang Dome of the Rock, Qubatus Syafrah ya kan, yang gold itu kubahnya, itu biasanya tuh ramai dengan halakoh Quran. Jadi ramai biasanya jamaah perempuan yang ada di sana. Kemarin itu sedih banget, saya sholat asar di sana dan nggak ada orang. Saya sampai nangis, sampai ya Allah gini, maksudnya ini kemana kaum muslimin gitu. Maksudnya ini tuh bukan punya orang Palestina aja gitu, dan kaum muslimin itu seluruh dunia tuh banyak, dan ini masjid yang dimana Rasulullah SAW mi'raj untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak ada orang sama sekali. Saya ada videonya kayak ya Allah gitu, jadi kayak sedih. Mereka gitu. tidak ke situ karena orang Palestina dibatasi, yang boleh itu cuma orang tua, dan lebih susah lagi sekarang. Tetap bahkan kalau yang orang Palestina itu ada yang mereka didorong, mereka disakitin, saking nggak boleh datang ke Masjidil Aqsa. Dan emang kita yang di luar Palestina itu justru lebih yang dimudahkan untuk bisa datang ke sana. Makanya kayak terakhir tuh pesannya dari ulama di sana tuh kayak tolonglah gitu, ini saatnya kalian yang berjuang untuk jaga Masjidil Aqsa. Kami udah susah masuk Aqsa, kalian yang di luar Palestina, kalian bisa masuk Aqsa, ayo jaga Aqsanya, ramaikan saf-saf Masjidil Aqsa gitu. Artinya buat warga Palestina pun malah justru terbatas, dia tidak bisa beribadah sama sekali di Aqsa. Yang di Gaza nggak bisa ke Aqsa, bahkan yang tinggal di Al-Quds itu murabito yang ada di Aqsa itu rumahnya tuh 300 meter paling dari Dome of the Rock. Nggak bisa, tinggal jalan doang udah dari jendelanya tuh kelihatan tuh, nggak bisa, dia di ban, nggak bisa masuk. Itu yang tadi saya cerita, dia sampai disuruh duduk di kursi itu tuh. Itu rumahnya deket banget, masih di kawasan Masjidil Aqsa gitu ya, di Al-Quds, nggak bisa masuk. Kita yang jauh itu bisa masuk. Jadi kayak
oke, ini tuh udah waktunya buat kita gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ngasih sinyal buat kita semua seluruh dunia untuk melek bahwa ayo kita ramaikan Masjidil Aqsa, ayo kita jaga. Itu bukan cuma punya orang Palestina, itu punya kaum muslimin. Dan ngelihat sejarah yang luar biasa, jejak-jejak, kan semua nabi dan rasul pernah sholat di Masjidil Aqsa, diimami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu berarti kan punya kaum muslimin, tapi kosong. Kosong itu sedih banget gitu. Tapi alhamdulillah kayak akhir-akhir itu udah mulai ada dari Inggris, dari Turki gitu, udah mulai pada datang gitu. Pas saya udah mau menjelang pulang gitu, cuma sempat dapat momen di itu menjelang asar yang sholat asar tuh nggak ada orang sama sekali. Dan itu sedih banget. Tapi penjagaan terasa. Maksudnya ketika kalau udah di Aqsanya sih enggak sih. Kalau di Aqsanya enggak. Kalau udah masuk kawasan Masjidil Aqsa, masuk gate, ya ada sih tentara yang jaga, tapi mereka jauh, nggak berani dekat-dekat. Gitu. Tapi berapa lama Mbak Indah sempat di sana kemarin itu? Kemarin tuh sekitar 5 harian, 4 malam. 4 malam gitu. Karena kita nggak boleh lebih dari itu, susah banget untuk dapat gitu. Oh gitu. Selama 4 malam atau 5 hari, di mana Mbak Ida tinggal, kemudian bagaimana untuk kebutuhan ya makan, karena kita tahu ya warga sana juga sedang dalam krisis pangan juga. Terus apa nih yang dilakukan untuk warga Palestina secara nyata dari Mbak Indah yang dari Indonesia? Ini penting nih saya kasih tahu, karena kalau kita ke sana, kalau kita salah travel, kita akan nginep di hotel yang bukan punya muslim. Kita akan pakai bis dan driver yang bukan muslim. Sedangkan kalau kita ke sana udah pasang niat untuk menghidupkan perekonomian kaum muslimin yang ada di Palestina juga. Jadi di sana saya tinggal di hotel yang punya muslim, makanannya juga dari disediakan kan dari hotel gitu. Dan kalau masuk dari gate muslim itu kita kan ada kawasan di sana tuh, ada kawasan muslim, kawasan Nasrani, kawasan Yahudi. Iya, betul. Jadi kalau di kawasan muslim itu ya udah banyak yang jualan, perekonomian tetap berjalan gitu, dan mereka memang hidup dari wisata gitu. Bayangin nggak kalau nggak ada yang datang? Mereka hidup dari mana? Dan terakhir saya ngobrol sama salah satu orang di sana, gimana perekonomian semenjak 7 Oktober? Mereka bilang sangat menurun gitu, sangat menurun sekali gitu. Dan tapi insya Allah Nasrullah, kalau saya perkembangan Allah sudah dekat, ini sudah sebentar lagi, bersabar. Mereka tuh tetap semangat gitu. Ya. Dan memang kalau ke sana harus kita niatin kayak kalau di luar tempat lain kalian belanja, makan, udah gitu aja. Tapi kalau ke Aqsa niatin buat bantu, buat sedekah, karena itu kayak luar biasa sekali buat mereka dan buat kita juga gitu. Tapi berarti di sana itu kegiatan kayak jual beli apa segala macam masih berjalan? Masih berjalan gitu. Dan justru kita ke sana tuh kayak ikut menghidupkan perekonomian mereka gitu. Karena benar-benar terpuruk semenjak 7 Oktober, mereka bilang begitu sih gitu. Mbak Indah tadi kan bilangnya ke sana ikut travel tapi juga sekalian memberikan bantuan. Ya, tapi yang kita juga sempat tahu bahwa bantuan itu sempat kendala di beberapa pintu kan gitu loh. Nah, bantuan seperti apa nih yang Mbak Indah berikan kepada mereka kemarin? Kalau ke sana saya bawa uang, karena nggak bisa kalau nggak bawa uang, kayak bawa barang apa tuh akan sangat sulit. Jadi yang paling memungkinkan adalah uang, karena kayak saya fokus kalau di sana untuk para ulama penjaga Masjidil Aqsa, imam, murabbi-murabitoh gitu kan, orang-orang di sana. Jadi kayak alhamdulillah tuh udah kenal, jadi ketika di sana kayak nanti saya bertemu sama mereka dan mendistribusikan bantuan secara langsung gitu, karena mereka kan nanti yang ada kayak ada yang punya rumah Qur'annya, nanti mereka ada bisa mendistribusikan lagi kepada yang lain gitu. Jadi lebih kepada pembantuan kepada para ulama, imam, dan murabbi-murabitoh Masjidil Aqsa. Gitu. Mbak Indah sempat ini nggak sih, sempat merekam atau mengetahui lah update terkini dengan kondisi selain di Aqsa tadi ya, rumah sakit yang katanya sampai hari ini hanya ada berapa dokter dan 30 tenaga medis. Iya, kalau di Masjidil Aqsa kan itu di kawasan Al-Quds ya, itu masih alhamdulillah masih berdiri. Tapi kalau yang di Gaza tuh kan memang tinggal sedikit banget. Ya? Bahkan kita kan juga rutin ya, karena saya ada yayasan di Kapsquad, rutin untuk mengirimkan bantuan ke sana. Kabarnya sekarang sana memang semakin sedikit dan luar biasanya apa coba? Para medis di sana semenjak 7 Oktober nggak ada yang terima gaji. Iya, tapi mereka tetap berusaha, mereka tetap berjuang, Masya Allah ya korban, gitu. Ya, sampai kemarin terakhir apa yang bisa kita lakukan nih buat ini apa? Karena kan setiap mau kirim bantuan saya pasti nanya, ini lagi urgentnya apa gitu, ini apa? Terakhir itu buat medis ini baru tanggal 2 hari yang lalu gitu. Buat rumah sakit katanya gitu kan, kita butuh obat-obatan dan ini kita harus menghargai para medis, mereka belum gajian apa segala macam. Jadi kayak Masya Allah ya gitu, mereka benar-benar kerja dengan hati gitu, luar biasa gitu. Padahal secara daya tampung tuh atau menangani semua pasien pun rumah sakit sudah tidak sangat mendukung kan? Iya, bener-bener akhirnya mereka terakhir tuh pakai tenda darurat, tenda di luar, tenda darurat untuk itu untuk
mengobati dan merawat orang-orang yang terluka, karena setiap harinya kan ada terus gitu. Kayak bantuan tenda pun kita juga masih terus berusaha untuk supply, dan alhamdulillah itu kita kerjasama sama Kementerian Kesehatan Gaza, sama ada wali kota Zaitun yang ada di Gaza untuk distribusi bantuannya. Jadi secara resmi kita kirim bantuan di Gaza secara langsung gitu. Mbak, ada pengalaman yang maksudnya gini lah, setiap orang datang ke tempat yang kita anggap suci itu kan pasti punya pengalaman yang beda lah ya gitu. Tapi kemudian tempat yang kita anggap suci dalam kondisi yang cukup menegangkan lah gitu. Apa yang secara pribadi ya, tanpa melihat peristiwa itu, apa yang Mbak Indah rasakan ketika itu? Ketika di sana, atau ketika yang tadi Mbak Indah bilang, gue sendirian nih di masjid, nggak ada yang beribadah gitu loh. Iya, yang saya rasakan yang jelas ya, saya benar-benar membuktikan apa yang Nabi Muhammad SAW itu sampaikan ya, bahwa nanti akan ada hal besar terjadi di Palestina, dan orang-orang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengabarkan tentang iman dan kekuatannya orang-orang di Baitul Maqdis atau di pelataran Baitul Maqdis, hadis-hadisnya gitu. Jadi kayak saya merasakan sekali, ya Allah, ini hadisnya Rasul benar-benar terjadi, dan beberapa ayat Al-Quran yang memang sudah Allah sampaikan memang terjadi di Palestina, karena Palestina itu memang negara yang bumi yang terberkahi sekali. Apa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang hingga masa datang itu nanti ada di Palestina gitu. Betul. Jadi memang ada di sana itu kayak menjadi ada di tempat yang terberkahi banget gitu. Gimana sih, kayak kita ada di sebuah tempat yang semua nabi, semua rasul pernah ada di situ. Jejak-jejak yang selama ini kita cuma bisa baca di Quran dan hadis itu kita lihat satu persatu, dan kita merasakan bagaimana selama ini kayak penjajahan yang dilakukan Israel kepada Palestina itu juga kita ikut ngerasain gitu kan. Bahkan untuk sholat ke masjid sendiri aja kita pakai diperiksa ya kan, pakai susah banget gitu. Walaupun saya sendiri dan mungkin kita semua sedang menunggu janji yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW bahwa Palestina terakhir akan merdeka, Masjidil Aqsa menjadi milik kita, dan itu udah dekat gitu. Saya ada kenalan seorang ulama besar di sana bilang, saya Najib Bakirat, waktu itu 3 tahun yang lalu saya lagi ngobrol gitu, setiap kesana tuh saya selalu bahas lah gitu tentang ini. Terus beliau bilang, nggak akan lama lagi, paling lama 5 tahun. Waktu itu 3 tahun yang lalu ya kan gitu. Terus 5 tahun gitu, iya nanti semuanya bisa bebas masuk Aqsa gitu, tanpa perlu pusing lagi takut di reject apa visanya, karena nggak semua orang bisa masuk dengan mudah gitu kan. Jadi waktu itu oh ya gitu kan, ternyata terjadi ini, dan mereka udah tahu gitu. Mereka bilang nanti akan ada perang besar gitu loh. Itu mereka kayak udah tahu sebelumnya. Saya tanya dari mana? Dari Quran dan hadis. Kita hanya menunggu bagaimana satu persatu dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu akan terjadi dan terbukti. Ada ketakutan ketika kemarin ke Aqsa dalam momen itu dengan momen-momen sebelumnya juga? Alhamdulillah sih tetap tenang ya gitu, karena bagaimanapun juga udah pasang niat dari rumah bahwa memang saya ingin ikut berjuang untuk menjaga Masjidil Aqsa gitu. Bahkan kalau doa terus kan, ya Allah jadikan saya dan anak keturunan saya orang-orang yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa dengan apa yang kami mampu dan kami bisa gitu. Karena banyak sekali umat yang belum sadar bahwa ini tuh PR yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita menjaga Masjidil Aqsa. Coba deh kamu bayangin, sebelum 7 Oktober terjadi, emang orang-orang nggak sama apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Emang orang-orang sadar apa itu Masjidil Aqsa, bagaimana keutamanya, Gaza dan segala tentang orang-orang di Palestina? Padahal konflik mereka sudah terjadi sudah lama ya dan ya kan gitu. Kalau nggak ada itu kan kita nggak ngeh gitu. Jadi kayak ini tuh hikmah besar. Allah tuh pengen kita belajar dari keimanan orang-orang Palestina. Allah ingin kita, yuk udah waktunya nih kita ikut berjuang menuntaskan PR yang ditinggalkan Rasul untuk membebaskan Palestina dengan apa yang kita mampu dan kita bisa. Kalau tadi mengutip kalimat Mbak Indah, Palestina adalah negara yang berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan nanti gitu loh. Kan koreksi kalau saya salah ya Mbak ya. Katanya juga di tanah itu, di tanah Palestina itu yang nanti akan, Dajjal akan muncul, akhir zaman seperti itu. Apa tanggapan Mbak Indah dengan hal ini? Memang iya, memang benar. Dajjal nanti akan dibunuh di Palestina gitu. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di situ, lalu nanti akan sholat bersama dengan Imam Mahdi di Imam Mahdi. Itu memang di sana. Bahkan kemarin saya terakhir ke sana jalan-jalan sama orang lokal gitu, bilang, kamu tahu nggak itu Babu Rahmah, katanya gitu. Itu nanti Nabi Isa dari situ masuk ke Masjidil Aqsa-nya gitu. Wah, Masya Allah gitu. Maksudnya kayak, jadi kayak, oh ya. Terus buat orang Nasrani nanti ya Yesus gitu kan dari situ. Kalau untuk
Yahudi mas saya ya pasti bahasanya mereka gitu. Terus kayak oh masya Allah, dan pada saat itu dia juga cerita ya Dajjal sudah terbunuh dan nanti akan akan terjadi pembunuhan Dajjal juga nanti di daerah sini gitu. Bahkan saya juga kemarin ditunjukkan sebuah lembah gitu. Lalu dibilang, kamu tau nggak ini nanti akan dipenuhi oleh darah Yahudi. Kenapa? Karena akan jadi peperangan besar dan kita akan mencapai kemenangan. Dan mereka tuh tenang banget gitu. Padahal yang cerita itu orangnya baru keluar dari penjara, habis setrum di atas kursi listrik, orangnya kurus kecil, ya kan gitu kan. Tapi dia kayak, sebentar lagi kita akan. Jadi kayak keimanannya tuh luar biasa dengan janji Allah dan apa yang disabdakan Rasul itu mereka yakin sekali gitu. Kayak beliau ini punya anak 7 kalau nggak salah. Itu banyak yang udah dibunuh sama tentara Israel, termasuk suaminya gitu. Rumahnya itu kan karena tadi saya bilang dekat sekali sama Dome of the Rock, dan mereka tuh berusaha untuk membeli rumah-rumah di sekitar Masjidil Aqsa agar dihuni oleh para Yahudi. Dibelinya juga mahal gitu kan, tapi dia bilang, tau gak yang dia bilang sama tentara Israel yang mau beli, kamu bunuh aja anak saya 1 lagi, saya nggak mau jual rumah saya, ini punya kaum muslimin, kalau kamu mau beli, bunuh aja nggak apa-apa, saya ikhlas, syahid. Insya Allah ya, saya juga, Insya Allah gitu, keimanannya tuh kayak ya mereka benar-benar berani mengorbankan harta jiwanya untuk agama Allah gitu kan gitu. Karena bayangin kalau Masjidil Aqsa di kanan kirinya udah dikelilingi sama Yahudi, nanti gimana ya kan gitu. Jadi mereka sadar banget itu. Bahkan kemarin menariknya beberapa kali saya ke Masjidil Aqsa, ke Al-Quds, saya tuh nggak pernah tahu ada rumahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Kamu belum pernah? Saya gitu-gitu iya. Akhirnya saya dibawa ke sana. Dan katanya di sana tuh yang jaga perempuan udah tua banget, dan yang satu-satunya orang yang diserahin kunci rumah Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau tinggal di Palestina. Setelah membebaskan Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi itu tinggal di situ 2 tahun. Kesana dong, beneran dijaga sama satu perempuan. Itu juga kita nunggunya lama ya, maksudnya kayak kalau rezeki bisa nih masuk, dan dia bilang gini, kalau saya meninggal, karena udah nggak ada lagi penerusnya, jadi itu ibu tinggal satu-satunya penerus gitu kan. Kalau saya meninggal, pastikan ya gini, saya titip pesan sama kamu, padahal saya ada di situ loh. Jadi kayak ini akan saya wakafkan untuk kaum muslimin, pastikan jangan sampai jatuh ke yang bukan kaum muslimin. Jadi rumahnya Salahuddin Al-Ayyubi yang masih terlihat sama seperti ketika ditinggalkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan terawat banget. Jadi kayak ya Allah gitu ya, mereka tuh kayak. Kenapa yang kemarin-kemarin Mbak Indah nggak sempat ke sana? Nggak tahu atau? Nggak tahu. Jadi kayak nggak ada yang ngajakin, kayak apa ya? Kan semakin banyak link gitu, kayak semakin kenal-kenalan gitu. Jadi kayak biasanya kalau lagi bawa jamaah kan saya kadang nggak bisa belusuk gitu. Kemarin itu memang distribusi ya kan. Jadi kayak saya belusukan kemana-mana, akhirnya saya diajak ke sini, dan semakin banyak kenalan warga lokal gitu. Akhirnya mereka ajak saya ke situ, dan ternyata itu rumah mau dibeli miliaran dolar, nggak dikasih. Jadi kayak ini tuh dibilang mau saya lupa ratusan ribu, pokoknya mahal banget lah gitu tuh rumah Salahuddin Al-Ayyubi ya kan. Tapi dia nggak kasih. Karena dia takut kalau dijual nanti akan jatuh bukan ke tangan kaum muslimin. Jadi kayak mereka tuh kayak luar biasa sekali menjaga. Iya benar, menjaga. Karena sekarang juga semakin lama konflik ini bukan cuman fasilitas semua yang rusak, tapi banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang akhirnya juga ikut rusak segala macam gitu. Kemarin saya juga baru baca tuh ada seorang petani yang menemukan apa gitu, dan itu ternyata jejak peninggalannya Nabi. Itu agak miris sih ya, tapi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi yang sekarang sudah terjadi gitu. Mbak, aku menarik dengan yang tadi tuh yang Dajjal akan muncul di situ gitu. Terus ada nih cerita yang kemudian ramai juga katanya ini lagi jin lagi ada banyak di sana karena lagi merasa karena melawan kita untuk tentang Aqsa itu gimana tanggapan Mbak Indah? Iya benar banget. Kenapa? Karena memang pengikut Dajjal orang-orang Yahudi gitu kan gitu. Dan jelas para setan akan sangat mendukung kedatangan Dajjal gitu kan. Jadi memang di sana kalau misalnya dibilang banyak banget gangguan setannya gitu, ya iya benar, karena memang di sana tempatnya gitu. Pengikut Dajjal ada di situ gitu. Bukan karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan pada kita pengikut Dajjal nanti Yahudi dan kebanyakan perempuan sampai disuruh hati-hati karena yang paling banyak terkena pikatan Dajjal itu adalah perempuan. Oh gitu ya. Yang dirasakan Mbak Indah sebagai perempuan ketika di sana? Ada sih di sana pernah ada mengalami suatu kejadian ya. Gitu. Jadi lagi ngobrol sama salah satu ulama di sana gitu, tiba-tiba kesurupan. Dan ketika kesurupan si jin ulamanya tuh perempuan juga, laki-laki. Dan tiba-tiba si jinnya itu bilang, I am the servant of Dajjal, I will kill this woman because she will help Islam win, I don't want to live gitu. Terus sampai si syekhnya itu nanya, what are you doing in Indonesia? Itu dakwah, kemudian saya dakwah gitu, dan ya biasa aja gitu. Dia bilang don't stop,
they hate you doing that gitu. Terus Okay. Dia bilang memang ternyata setelah itu memang banyak hal-hal yang terjadi, yang tiba-tiba saya punya rumah Quran, tiba-tiba bikin yayasan, dan yang kalau saya pikir kayak mereka tuh tahu apa yang akan saya lakukan di masa depan, dan ternyata di akhir zaman ini, akhirnya kan saya nyemplung ke dunia gangguan jin dengan yang mungkin kamu udah tahu juga, misalnya kayak ada yang sihir apa segala macam, dan ternyata di akhir zaman ini banyak sekali perempuan-perempuan yang terkena gangguan servant of Dajjal ini, terutama untuk perempuan yang punya pengaruh besar, karena mereka ingin kayak menggelincirkan pemikirannya untuk menjadi pengikut mereka, bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Dimana perempuan ini yang memang ditarget untuk terkena tipuan mereka agar nanti bisa gagal untuk masuk ke dalam surga lah gitu. Karena perempuan ini kalau dia solihah, dia akan melahirkan generasi ya, yang akan menolong agama Allah, generasi yang akan meneruskan perjuangan dakwah Nabi. Kalau perempuannya rusak generasinya, dan mereka ngincer di situ gitu. Dan bener kalau memang pepatah bilang kalau mau menghancurkan sebuah negara adalah menghancurkan kaum perempuannya dulu, dan itu benar ternyata gitu loh. Tapi pengalaman kemarin pengalaman gangguan itu yang kemarin banget ya, yang kemarin banget terjadi, ada nggak? Yang kemarin alhamdulillah nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada. Paling kayak keluar darah, karena saya sering banget keluar darah lewat mulut ya gitu. Gitu-gitu aja. Tapi kemarin nggak apa-apa lah ya. Oh oke lah, gitu, nggak yang sampai gimana gitu. Dan ternyata hikmahnya besar gitu. Tapi kita tuh nggak boleh 100% percaya sama perkataan jin ya gitu, karena mereka bisa aja dusta, walaupun ada juga yang benar, seperti ketika salah satu jin yang bilang sama Abu Hurairah tentang ayat kursi, itu kan benar gitu, dan ternyata waktu ketika di depan Syekh dia bilang I am the servant of Dajjal, I will do this, dia bilang itu tuh kayak, oh iya saya tahu sekarang gitu, karena dia tahu saya akan dakwah ke perempuan gitu, dan saya pasti akan bilang tentang Dajjal, bahkan kayak saya harus bilang kepada semua orang untuk mulai menghafalkan 10 ayat awal surat Al-Kahfi, karena itu akan menghindari dari fitnah Dajjal. Ada yang berpikir begini, ngapain? Ntar juga kan saya udah meninggal. Kalau kita mulai dari sekarang, kamu tega lihat anak keturunan kamu terkena. Mulai dari diri kita. Kalau diri kita udah ngelakuin, nanti anak keturunan itu akan terjaga. Nggak boleh egois jadi orang. Mulai dari diri sendiri, nanti kita jaga yang lain gitu. Jadi mulai sekarang kalau saran saya udah mulai harus hafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Kesana yang kemarin itu bawa jamaah juga? Kalau yang terakhir kemarin tuh nggak. Oh nggak bawa jamaah, berarti nanti memang yang murni 23 Januari ini insya Allah saya bawa jamaah. Balik lagi? Balik lagi, nanti Ramadan balik lagi, insya Allah gitu. Apa nih yang membuat tertarik untuk kembali ke sana dan kali ini membawa jamaah? Bukankah membawa jamaah, nggak tahu ya, tapi walau itu kan dalam kondisi kayak gini beresiko mungkin, atau seperti apa? Karena itu yang bisa saya lakukan sekarang untuk menjaga Palestina dan untuk berjuang untuk menjaga Palestina, mengajak orang banyak untuk meramaikan saf-saf di Masjidil Aqsa. Dan saya yakin Allah akan melihat ini. Nanti ketika sudah merdeka dan belum merdeka, saya rasa perjuangannya akan beda dan di mata Allah akan beda. Dan makanya kayak kalau bisa balik, saya pengen bilang sama Allah, saya pengen balik dan ingin terus berjuang untuk mengajak orang meramaikan Masjidil Aqsa. Bahkan saya minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau selama ini belum begitu tersadar bahwa ini adalah milik kaum muslimin gitu, bukan hanya milik orang Palestina aja. Dan kita sekarang yang dimudahkan Allah untuk bisa datang, harusnya mau berjuang untuk ya udahlah, kamu stop dulu ke negara-negara lain, yuk kita ke Palestina dulu gitu. Insya Allah aman kok, bisa Allah jaga gitu kan. Kalau mati mah di mana aja mati, ya kan gitu. Pun kalau kita mati di sana syahid kok, ya kan gitu. Dan saya pengen banget jadi bagian yang memang udah jadi salah satu doa ya gitu. Jadi karena saya dan anak turunan saya orang-orang yang ikut menjaga dan membebaskan Masjidil Aqsa. Mbak Indah, aku pengen tahu tanggapan Mbak Indah ketika orang banyak menganggap, banyak melihat awalnya adalah bahwa perang Israel Palestina ini bicara soal agama gitu. Padahal kalau realitanya sekarang nggak cuma masjid kok yang dihancurkan, gereja juga korban, bukan cuma muslim, semua yang judulnya manusia, warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak itu menjadi korban. Apa tanggapan Mbak Indah dengan konflik ini yang ternyata ini bukan soal agama, ini soal kemanusiaan? Ya jatuhnya ke sini emang udah kemanusiaan ya gitu. Bahkan saya juga bisa lihat sendiri Masjidil Aqsa itu orang-orang Nasrani juga dijahatin kok sama mereka gitu kan ya gitu. Walaupun memang Nabi itu udah ngasih tahu hal ini gitu. Nanti itu akan ada hal ini dan akan nanti terjadi. Bahkan nanti Nasrani dan Islam akan berperang melawan Yahudi, lalu nanti akan berperang. Itu tuh kayak udah dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW gitu. Dan
sekarang memang udah masalah kemanusiaan gitu, karena mereka udah bombardir banget gitu, udah kayak nggak punya perikemanusiaan sama manusia yang tinggal di Gaza gitu, sama orang. Bahkan ketika rumah sakit menjadi sasaran ya, seharusnya itu kan dalam ya Allah, terakhir itu kan ya Allah, mereka tuh lagi nyebrang kan, si ibu-ibu itu dikasih suruh pergi dari situ karena mau dihancurkan, karena mereka pada pergi bawa bendera putih. Si ibu tuh berdua sama anaknya ditembak di jalan. Sih kayak apa sih kamu gitu, ini kayak memburu manusia apa gimana gitu, kayak udah nggak punya perikemanusiaan sih ya gitu, dan kejam sih menurut saya. Pembantaian atau kekerasan atau hal-hal yang tidak berperikemanusiaan sebutan seperti itu, secara real nyata kemarin sempat Mbak Indah lihat? Saya sempat lihat, tapi bukan yang kemarin ya, di sebelumnya gitu. Jadi di depan kendaraan kita gitu ada yang lagi tentara Israel sama pemuda Palestina lagi ribut gitu. Bayangin, yang satu bawa senjata, yang satu pakai batu. Keren banget kan, Masya Allah gitu. Dan kita tuh lihat dari kejauhan yang udah nangis banget, maksudnya kayak ya Allah tuh kasih keimanan luar biasa untuk pemuda-pemuda Palestina untuk berjuang gitu. Dan rame banget waktu itu ya gitu, karena ada hal itu, dan ya itu saya lihat dengan mata kepala sendiri gitu. Kalau besok kembali ke sana dengan membawa jamaah, biasanya apa yang dilakukan selain pastinya adalah beribadah di situ kan, di Aqsa itu, apa biasanya yang bisa dilakukan dalam situasi sekarang? Pasti akan berbeda dengan ketika membawa jamaah sebelumnya kan? Sebenarnya nggak jauh beda ya gitu, karena memang misinya ke sana kita meramaikan Masjidil Aqsa, meramaikan soft dan kita seperti kayak menunjukkan kepada mereka bahwa bagaimanapun apa yang terjadi di Gaza, mereka melakukan kezaliman seperti itu, tapi kita tetap akan datang untuk membela Masjidil Aqsa dengan datang. Jadi biasanya saya akan menjelaskan kepada jamaah betapa pentingnya kita tentang Masjidil Aqsa, Palestina, lalu mengingatkan mereka tentang sejarah-sejarah yang ada di sana, sehingga ketika pulang mereka akan menjadi duta-duta Palestina yang akan menyuarakan kepada semua orang, ayo ke Masjidil Aqsa, kita jaga sama-sama, kita ke bumi Syam, Palestina, di mana malaikat membentangkan sayapnya di atas bumi Syam gitu, negara yang terberkahi, bahkan buahnya aja tuh ya, saya kemana-mana insya Allah, alhamdulillah Allah izinkan untuk menapaki beberapa negara di dunia, buahnya tuh aja beda banget kalau di Palestina tuh, Masya Allah dah. Nggak nyangka ya, sebegitunya ternyata banyak berkah lah di Palestina itu. Berkah banget sih memang, Masya Allah. Dan terasa banget ya Mbak ya? Terasa banget. Sunset paling indah itu di Masjidil meskipun dalam Aqsa. Kondisi perang berkecamuk segala macam yang ini ya, kalau misalnya kita ngelihat di media sosial kan, hal-hal kekerasan itu menjadi konsumsi utama lah buat semua orang yang melihat di media sosial, tapi ternyata ada kenikmatan yang mungkin tidak dirasakan. Bahkan menurut saya tuh kayak tempat yang paling romantis sedunia adalah di pelataran Masjidil Aqsa, karena tuh indah banget, sunrise-nya indah banget, terus suasananya kayak keberkahan apa sih, kayak di Madinah gitu kan, misalnya ada jasad Nabi Muhammad SAW. Madinah kan terasa sekali berkahnya gitu. Di Masjidil Aqsa tuh kayak jejak-jejak semua para nabi, para rasul ada di situ. Orang-orang soleh yang dijamin masuk surga, dan kita ada di sana, jelas kayak berasa sekali tuh luar biasa gitu kan. Itu sebabnya pengen balik terus. Iya, indah banget soalnya. Makanya kalau pada bilang kayak kamu udah kayak pulang kampung gitu, maka saya bilang saya cinta sekali, saya cinta sekali sama Palestina, sama Masjidil Aqsa gitu, berkah sih. Mbak, kalau misalnya Mbak Indah sangat yakin mondar-mandir ke sana, kalaupun kita tidak mengharap, tapi toh kalau di sana ada kematian di mana aja, dan kalaupun di sana saya minta meninggalnya tuh di Madinah. Saya selalu bilang saya pengen banget meninggal lagi di Madinah, lagi di Masjid Nabawi, dan saya pengen banget dimakamkan di makam Baqi, karena saya tuh jatuh cinta banget sama Utsman bin Affan. Saya nanti pengen banget, ya Allah tolong kalau saya meninggal jasad saya deket makamnya Utsman bin Affan, udah request dari sekarang gitu. Kadang-kadang orang kan mempersiapkan bagaimana hidup enak gitu. Kalau saya pengen gimana caranya mati enak, ya Allah saya pengen meninggalnya di sana. Nah, dengan berangkat ke Palestina, kita nggak tahu lah ya, tapi kita tentu tidak berharap hal yang ini. Tapi apa tanggapan keluarga atau orang terdekat yang melihat Mbak Indah mondar-mandir ke negara yang tengah konflik gitu? Mereka sempat melarang atau apa segala macam nggak sih? Alhamdulillah semuanya support. Oh, oke. Karena semuanya tahu saya anak satu-satunya perempuan di keluarga saya. Ayah saya, bunda saya tuh awal-awal tuh agak, kamu beneran gitu. Tapi lama-lama lihat anaknya begini,
oh ya udah dia emang jiwa pejuangnya tinggi gitu. Bahkan kalau misalnya karena saya selalu bilang saya akan meninggal di Madinah, setiap saya umroh tuh dari keluarga, setim apa tuh pada khawatir, ya jangan meninggal sekarang gitu. Malah kalau saya ke Palestina, ke Aqsa, malah mereka tuh kayak biasa aja. Tapi kalau saya ke Madinah, mereka ada deg-degan karena saya selalu minta saya meninggal di situ. Oh, berarti selama ini memang tidak ada yang menghalangi buat karena kondisinya kan bukan Palestina yang kemarin ya, meskipun Palestina seperti tadi kita bilang konflik itu tetap ada, cuman kan ini lagi panas-panasnya nih, lagi kenceng-kencengnya nih gitu loh. Alhamdulillah sih enggak sih, karena mereka sadar bahwa kalau mau meninggal di mana aja bisa meninggal, dan kalaupun kalau meninggal saya insya Allah syahid, kita ketemu lagi di surga gitu. Maka setiap saya berangkat saya selalu bilang amin nih misalnya, setiap saya pergi saya selalu bilang kalau kita nggak ketemu di sini kita ketemu di surga ya gitu, dan itu kan menjadi obrolan yang biasa bagi kami gitu, karena ya udah targetnya udah di sana gitu, di surga aja gitu. Jadi udah ya biasa aja sih. Masih alhamdulillah tuh kita konsepnya udah gimana caranya supaya kita bisa ke surga bareng-bareng. Oke. Mbak, kan kalau mau jawab aja. Tapi mantan suami juga sempat komen nggak sih dengan keberanian nyalinya? Mas Luki ya, Mas Luki bilang, kamu beneran kesana gitu. Iya. Bahkan waktu saya ke Suriah, kamu ke Suriah gitu. Iya, tapi dia tahu saya memang jiwanya jiwa seperti itu. Jadi ya nanti kamu kesana beneran gitu, apa lagi kayak gini. Tapi dia alhamdulillah gitu. Bahkan suami saya sendiri juga selalu mengizinkan sih, alhamdulillah. Oh, berarti mau pulang lagi deh gitu. Oke, ini aku mau berangkat lagi nanti tanggal 23 mau pulang lagi ya, mau pulang. Oh, jadi udah pulang ya? Jadi udah pulang. Bukan mau traveling, bukan mau ibadah, mau pulang lagi. Kamu mau pulang ke Aqsa. Tadi mau mudik. Oke. Mbak, terakhir buat Mbak Indah yang sudah warawi di kesana, dan momennya kemarin adalah momen pertama kesana di tengah konflik yang panas, dan besok mau kesana lagi, luar biasa loh nih. Insya Allah doain mudah-mudahan visanya selalu di approve, semoga mudah bisa meramaikan Masjidil Aqsa, bisa ajak orang banyak. Harapannya Mbak Indah deh ketika akan membawa lagi jamaah ke sana, atau harapan Mbak Indah secara pribadi untuk diri sendiri, apa sih dengan perjalanan ke Palestina itu? Iya, harapan saya sih bisa lebih membawa banyak jamaah untuk sujud di Masjidil Aqsa, untuk ikut merasakan perjuangan orang-orang Palestina, untuk ikut meramaikan safar di Masjidil Aqsa gitu. Dan mudah-mudahan Allah selalu mudahkan, karena masih dalam penjajahan, mudah-mudahan bisa selalu di-approve gitu, dan sampai nanti Allah mengizinkan sujud di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Saya pengen banget Allah ngizinin saya untuk jadi orang yang berjuang untuk Masjidil Aqsa dari keadaan sekarang sampai nanti dalam keadaan merdeka gitu. Bahkan ada salah satu syekh di Gaza, saya Torik selalu bilang, kalau menurut saya kan Umi Indah dari nanti suatu hari kita rayakan kemenangan, kita akan sujud bersama di Masjidil Aqsa gitu. Itu yang harapan terbesar saya sih gitu, kayak datang ke sana bersama jamaah namun dalam keadaan yang merdeka itu, dan dimulai dari sekarang gitu. Oke. Terima kasih Mbak Indah ceritanya. Sama-sama. Ini aku sempat merinding tadi. Dalam beberapa momen sempat merinding, tapi mudah-mudahan ini benar-benar menjadi informasi yang terupdate lah dengan kondisi sekarang di Palestina seperti apa. Tapi ya bagaimanapun kita tetap mengharap akan segera selesai ya, entah bagaimana itu, janji Allah itu pasti ya. Kita nggak mau lagi lah ada korban-korban anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang terus berjatuhan gitu, kehilangan semuanya. Mbak Indah, thank you sudah datang ke Eksklusif. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Insya Allah jadi amal jariah buat semuanya. Amin. Semoga dari sini jadi banyak orang yang pengen ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, dan semua tim di sini Allah undang ke Baitullah dan Baitul Maqdis. Amin. Amin. Ayo kita berangkat bareng-bareng. Thank you Mbak Indah. Sama-sama.